Jadi yang pertama, Startup Panic itu adalah game simulasi tentang membuat startup. Yang kedua, sebetulnya kita membuat Startup Panic ini itu 4 tahun yang lalu. Jadi waktu itu kita mikir ingin membuat game. Ini bukan game pertama kita. Sebelumnya pernah membuat game juga, cuman gagal. Yang ini alhamdulillah lumayan berhasil. Waktu itu terus kita bikin game apa gitu ya. Karena defaultnya kita itu adalah orang-orang yang agak malas begitu. Kita mikir buat game apa yang nggak perlu banyak riset gitu. Terus kepikiran, gimana kalau buat game tentang startup? Karena saya waktu itu founder startup dan saya tahu senang sedihnya seorang founder startup itu apa. Akhirnya diputuskan membuat startup ini. Hari ini saya akan bercerita tentang game design. Tapi sebelumnya, saya perlu menjelaskan disclaimer terlebih dahulu. Jadi game design itu adalah skupnya sangat luas. Sangat seperti kita bilang, topiknya apa? Pemrograman. Tidak mungkin kita belajar seluruh informasi dalam pemrograman pada satu kesempatan saja. Butuh waktu yang panjang sekali untuk belajar pemrograman. Begitu pula dengan game design. Pengembangan game untuk game simulasi ternyata sama dengan pembuatan game pada umumnya. Jadi prosesnya dimulai dari ide, konsep, lalu ke implementasi, lalu setelah itu ke deployment. Nah, hari ini kita akan bahas satu persatu mulai idea dan konsep, implementation. Mungkin deployment-nya tidak terlalu, karena itu biasanya ketika deployment game designer sudah tidak terlalu banyak terlibat. Oke, sebentar. Yang pertama, membuat konsep. Jadi semua game, semua produk itu bermula dari konsep. Dengan jumlah game yang sangat banyak, di Play Store ada sekitar 600.000 game. Di App Store ada 300.000 game. Maka konsep ini penting untuk membuatnya unik dan menarik. Karena dengan konsep yang unik dan menarik ini, kita bisa lebih terlihat dibandingkan dengan game-game yang lain. Oke, pertama-tama apa itu game design? Game design itu adalah proses pembuatan konsep desain untuk menciptakan experience dalam bermain game. Ini definisi saya sendiri ya. Jadi tujuan utamanya, keywordnya di sini itu adalah experience. Artinya seorang game designer itu tidak cukup hanya membuat konsep desain dalam bentuk game design dokumen atau mungkin dalam bentuk media yang lain, tapi dia juga menciptakan pengalaman buat pemain gamenya. Apakah pemain ini akan senang ketika bermain game atau akan sedih yang bagus gitu ya. Jadi ada mungkin ada temannya di dalam game yang tiba-tiba mati di sana, atau mungkin sesuatu hal yang lain. Tapi tujuan dari si game designer adalah menciptakan experience. Nah, game designer itu dia bertanggung jawab dua hal. Yang pertama dia membuat desain gamenya dan experience-nya tadi. Yang kedua adalah memastikan bahwa desain tersebut terimplementasi dengan baik di gamenya. Jadi dia perlu, aku pingin, misalnya si game desainernya bilang bahwa aku pingin di bagian level pertama ini pemain terasa mudah terlebih dahulu sebelum masuk ke level yang kedua. Nah, dia juga harus memastikan ketika game itu jadi apakah benar experience yang diinginkan sudah tercapai. Itu tugas dari game designer. Game designer itu bukan artis atau ilustrator, bukan writer, dan juga bukan produser. Meskipun kadang bisa
double, jadi dia game designer sekaligus artis, atau game designer sekaligus writer, atau game designer sekaligus produser atau programmer. Tapi secara fungsi dia berbeda. Dan entah kenapa banyak game designer yang saya tahu itu biasanya berawal dari artis. Itu masih menjadi misteri. Kenapa? Tapi seringkali seperti itu. Game designer juga bukan bos, kecuali memang dia bosnya gitu ya. Tapi tidak selalu game designer itu bos. Jadi oleh karena itu game designer juga penting bisa berkomunikasi dengan yang lain. Nah, ini masuk ke game simulasi. Game simulasi itu apa? Video game simulasi adalah game yang dirancang untuk mensimulasikan aktivitas atau keadaan di dunia nyata. Saya tunjukkan ini beberapa contohnya. Ini ada SimN. Di SimN ini kita memainkan koloni semut. Lalu ini ada SimCity 2000. Gamenya lumayan lama, jadi sebelum kalau sekarang yang rame namanya City Skyline atau ada SimCity Build, kalau nggak salah untuk mobile, zaman dahulu kala ada namanya SimCity 2000. Ini ada alien yang menyerang kota. Lalu ini RimWorld yang simulasi manajemen membuat koloni di suatu planet. Konsep yang unik tadi memang bisa membantu membuat game kita menjadi menarik, dan itu kalau di Play Store atau di Steam atau dimanapun ketika dibandingkan dengan game yang lain itu langsung kelihatan bahwa oh ini konsepnya menarik. Tetapi itu tidak bisa menjamin bahwa pemain akan senang bermain game kita. Oke, konsepnya menarik, tapi gimana dengan gameplaynya? Nah, gameplay itu adalah sesuatu yang sebetulnya sangat umum sekali, dan ada banyak hal yang berperan di sana. Salah satunya yang membuat gameplay bagus, yang membuat pemain senang bermain game kita, itu adalah dengan meletakkan emosi pemain sebagai pusat dari game design. Jadi tugas dari game designer ketika dia membuat game design itu dia juga sambil berpikir kembali. Kira-kira kalau desainnya seperti ini, pemain rasanya seperti apa ya? Gitu. Kalau semisal ini saya buat lebih mudah, pemain senang nggak? Atau jangan-jangan malah nggak suka? Gitu. Di sini aku pingin pemain itu suka merasa egonya tersentuh sehingga dia merasa hebat. Apa yang harus kita lakukan? Itu salah satu tugas game designer. Karena itu juga punya empati itu menjadi penting untuk game designer. Contoh di Startup Panic, bagaimana kita meletakkan emosi pemain, itu kita buat di awal-awal di Startup Panic, itu kita sengaja membuat game itu mudah. Itu kita sengaja. Oke, kamu di sini mudah. Lalu agak lama lebih susah. Kita berikan kompetitor satu yang mungkin dari skala 1 sampai 10 dia itu tingkat kesulitannya 6 lah. Lalu dari situ, oh oke, dia berhasil mengalahkan, pemainnya senang, kita beri jeda. Terus berikan lagi kompetitor yang lebih susah, dan seterusnya. Oke. Setelah kita buat konsep tadi, jangan lupa diabadikan di namanya game design document. Jadi kalau kita buat rumah, ada yang namanya denah rumah. Kalau di game kita ada game design document. Game design document itu dokumen yang bertujuan untuk merekam desain game. Kenapa sih kok perlu dimasukkan ke game design document? Satu, karena biasanya kita kerja membuat game itu tidak sendiri. Jadi untuk orang lain tahu apa yang ada di benak kita, itu kita harus mau nggak mau nulis di media yang lain. Di sini di game design document. Yang kedua adalah percayalah kita itu semua adalah orang-orang yang pikun.
Jadi sesuatu yang kita putuskan itu bisa jadi setelah buat game, biasanya kan buat game agak lama, berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun, itu kemungkinan besar kita akan lupa. Kenapa ya dulu kok kita memutuskan menggunakan mekanik seperti ini? Kenapa kok tombol ini ada di sebelah kiri? Hal-hal seperti itu harus dicatat di game design dokumen. Game design dokumen itu juga dokumen yang live dokumen, bukan dokumennya hidup terus lari-lari gitu, bukan. Tapi artinya dia harus selalu diupdate. Jadi sepanjang perjalanan game design dokumen itu harus selalu diupdate. Isinya bukan hanya what, tapi juga why. Kenapa kok kita memilih palet warna yang cerah? Oh, karena target pasar kita memang anak kecil dan teenager, misalnya seperti itu. Nah, yang salah satu hal penting yang perlu saya tekankan adalah buatlah prototype. Jadi sesuatu yang kita anggap possible itu belum tentu setelah diimplementasikan possible. Yang kedua adalah sesuatu yang kita anggap menyenangkan itu belum tentu ketika diimplementasikan ternyata menyenangkan. Jadi penting untuk membuat prototype sebelum development yang jauh lebih dalam. Nah, tentunya kalau prototype ini kita buat, semua hal kita buat prototipenya, itu namanya bukan prototype begitu. Jadi buatlah prototype untuk core mekanik game tersebut atau bagian-bagian yang paling beresiko. Kalau misalnya contohnya kalau bikin first person shooter, mungkin yang perlu dibuat prototype ya tembak-tembakannya itu, lari-larinya. Kalau misalnya bikin game simulasi, mungkin core simulasinya. Kalau misalnya buat Microsoft Flight, oke, kita bisa membuat misal Microsoft Flight, pesawat terbang, mungkin, oh ini rasanya terbangnya udah cocok belum ya? Terus apa aja yang perlu dimasukkan di sana? Tuh. Kalau misalnya buat card game atau board game, mungkin mekaniknya udah terasa adil atau belum ya? Asik nggak sih mainnya gitu? Nah, prototype bisa dalam bentuk versi sederhana, pakai aset-aset yang gratisan atau pakai kotak-kotak kubus aja, atau bisa juga pakai pen dan paper. Atau kalau startup panic, kita juga pernah pakai Excel untuk membuat prototype untuk menghitung. Jadi dari Excel itu kita tahu kalau pemainnya jago kira-kira bisa menang nggak ya? Kalau pemainnya nggak jago, dia menang nggak ya? Oke, nah ini juga penting menurut saya adalah kemarin waktu di Startup Panic, salah satu review yang sering kita lihat itu adalah mereka suka dengan narasinya. Dan narasi itu adalah tools yang paling murah untuk membuat game terasa semakin hidup. Jadi saya pernah main game yang di situ ada suatu misi yang saya nggak tahu itu misinya memang possible diselesaikan atau tidak. Tapi pada akhirnya anak yang seharusnya saya selamatkan ini mati. Jadi misinya adalah saya harus memberitahukan ke ibunya bahwa anak ini mati dan ikut mengubur. Nah itu sebetulnya dari sisi mekanik nggak terlalu banyak berbeda dari yang lain. Tapi dengan narasi itu terasa betul-betul emosinya bisa terasa sekali. Lalu narasi juga bisa digunakan untuk memberikan sense of progress. Contoh di Startup Panic, untuk kita bisa menampilkan progress ini, kamu dari pertama dari kerja dari tempat tidur, sekarang startupmu sudah besar, itu di waktu tertentu itu kita ada event di mana ada seorang artis besar ini. Dia cuma pop up aja, cuma dialog. Ada artis besar ingin publish albumnya dengan menggunakan startupnya si player gitu.
Di situ player disuruh kamu harus memperbaiki startupmu supaya siap untuk dikunjungi jutaan orang. Nah, dengan tambahan seperti itu sudah terasa bahwa, oh, startupku sekarang besar. Soalnya ada artis mau masuk gitu. Atau misalnya cuman pop-up aja, pop-up di Startup Panic yang bilang, salah satu presiden dari negara yang di random daftar pada sosial mediamu. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa kan, oh, ada progres seperti itu.